Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian metode. Metode berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan kata hodos yang berarti jalan. Jadi metode itu berarti jalan yang dilalui. Namun secara garis besar metode yaitu suatu teknik untuk mengetahui cara yang dipakai dalam proses mencari ilmu pengetahuan dari suatu materi tertentu. Adapun pendidikan yaitu proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan atau kebiasaan dari satu generasi ke generasi lain di bawah bimbingan seseorang secara langsung ataupun secara otodidak. Sangkut paut antara metode pendidikan dalam Islam itu adalah suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan atau mentransformasikan bahan pendidikan kepada anak didik. Kemudian, bila mana metode tersebut diartikan dengan pendidikan Islam dapat membawa arti sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga dapat terlihat dalam pribadi atau objek kesehariannya yang pribadi Islami. Selain itu, metode pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai cara untuk memahami, menggali tentang ajaran pendidikan Islam sehingga terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Adapun pendapat para ahli seperti Ramayulis yang mendefinisikan bahwa metode berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka strategi tersebut haruslah diwujudkan dalam sebuah proses pendidikan dalam rangka mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima materi ajar dengan mudah, efektif, dan dapat mudah diterima. Metode pembelajaran yang baik tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan sikap mental dan kepribadian peserta didik. Jalan yang dipilih harus memungkinkan peserta didik untuk aktif, terlibat, berinteraksi, berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan nilai-nilai yang positif. Misalnya seperti metode diskusi ataupun metode yang dapat membantu mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama. Tujuan utama dari pemilihan metode pembelajaran adalah untuk menyampaikan materi pembelajaran secara efektif dan efisien. Jalan yang dipilih atau metode yang dipilih harus memastikan materi yang tersampaikan dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Sebaliknya, apabila metode yang tidak tepat dapat membuat proses pembelajaran menjadi membosankan, tidak efektif, dan hanya membuang-buang waktu. Kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan B tentang macam-macam metode dalam pembelajaran. Yang pertama itu metode ceramah. Metode ceramah itu proses penyampaian suatu informasi dengan jalan mengeklarasi atau menuturkan materi secara lisan. Yang kedua itu metode tugas, yakni metode ini adalah tambahan yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Tugas seperti tugas dari gurunya. Yang ketiga itu metode inquiry atau latihan, yaitu metode yang mempersiapkan kondisi agar peserta didik itu dapat menjawab pertanyaan atau teka-teki yang diberikannya. Metode keempat itu metode diskusi, yaitu penyampaian materi dengan feedback atau brainstorming. Yang kelima itu metode karya wisata, yakni strategi mengajar dengan memperlihatkan secara langsung daerah atau objek yang berhubungan dengan pelajaran tersebut. Metode keenam itu metode seminar, yaitu metode mengajar yang dilakukan secara terbuka. Selanjutnya itu ada Saiful Bahri Jamara dan Azkan Zain juga menambahkan beberapa metode. Di antaranya yaitu ada yang pertama metode proyek, yaitu suatu pengajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan unit-unit kehidupan sehari-hari dalam bahan belajarnya. Yang kedua itu metode eksperimen.
Metode ini peserta didik diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri suatu proses, mengamati sesuatu objek, menganalisisnya, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri tentang objek tersebut. Yang ketiga itu metode tugas. Metode tugas ini peserta didik itu diberikan tugas oleh gurunya yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat itu metode diskusi, yaitu berusaha menghubungkan pemikiran seseorang dengan orang lain serta mempunyai manfaat bagi pelaku dan pendengarnya. Yang kelima, metode sosiodharma, yaitu metode yang memainkan suatu peran tertentu sehingga bermain harus mampu berbuat seperti peran yang dimainkan, mirip dengan simulasi. Yang terakhir itu metode demonstrasi, adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenan dengan bahan belajar. Yang terakhir pembahasan yaitu menurut An-Nahlawi yang dikutip oleh Ahmad Tafsir bahwa metode yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama itu metode hiwar atau bisa disebut percakapan Qur'ani dan Nabawi. Metode ini hampir sama dengan metode dialog atau tanya jawab atau diskusi. Yang kedua, metode kisah Qur'ani dan Nabawi. Metode ini menggambarkan salah satu media signifan pada reaksi gagasan panca indera yang berbeda dengan arus sentimental dan situasi-situasi yang berpengaruh secara emosional. Yang ketiga itu metode amsal atau perumpamaan Qur'ani dan Nabawi. Menurut Najib Al-Amin, fungsi dari metode perumpamaan ini memberikan ilustrasi, menginformasi dari segi positif agar menarik minata atau menginformasikan yang negatif agar menjauhinya dan menajamkan nalar. Yang keempat itu metode keteladanan. Peserta didik akan meniru dan meneladani apa yang dilihat dari gurunya. Maka dari itu, guru itu wajib untuk teladan yang baik bagi muridnya. Yang kelima, metode pembiasaan. Metode ini dapat dilakukan untuk membiasakan peserta didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntutannya. Metode ibrah atau penyampaian dengan penuh keyakinan. Yang terakhir itu metode targhib atau bisa disebut janji dan tarhib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Arminurjana. Saya dari kelas PAI 2D. Di sini saya akan mempresentasikan kedudukan metode pembelajaran pendidikan Islam. Dengan adanya kedudukan metode pembelajaran ini kemudian menjadikan guru pendidikan agama Islam lebih berkualitas dalam proses pembelajarannya. Berikut ini merupakan metode-metode pembelajaran pendidikan Islam, yaitu yang pertama adalah metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Dalam kegiatan belajar mengajar diperlukan motivasi. Motivasi bisa berasal dari dalam yang lebih dikenal dengan motivasi intrinsik, dan dari luar diri peserta didik atau yang lebih dikenal dengan motivasi ekstrinsik. Yang kedua yaitu metode sebagai strategi pembelajaran. Melalui penggunaan metode pembelajaran yang tepat, guru dapat merancang strategi kognitif. Strategi merancang tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan maksimal. Yang ketiga yaitu metode sebagai alat mencapai tujuan. Tujuan kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama tidak ada cara untuk mencapainya. Metode merupakan salah satu komponen untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika tujuan dirumuskan agar peserta didik memiliki keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan tersebut. Yang keempat yaitu metode sebagai alat mempermudah mengajar. Metode alat yaitu seperti menggunakan handphone, barang elektronik, dan semacamnya. Yang kelima yaitu metode sebagai saluran pemahaman pelajaran. Adanya metode menjadi saluran untuk memahamkan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Lewat metode yang dipergunakan oleh guru, materi
pelajaran tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.